anak-anak kelas 2, apa kabar kalian hari ini? Harapan Miss kalian tetap sehat. Oke, sebelum mulai dengan pembelajaran, silahkan menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis lalu berdoa. Nah, Miss akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang murah, makasih, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Terima kasih buat hari yang baru, udara yang segar, nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Saat ini Tuhan, kami akan mulai dengan belajar. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti setiap materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati orang tua yang sementara bekerja, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, anak-anak kelas 2, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih buat kalian yang kemarin sudah mengirimkan hasil penilaian subtema 1, khususnya mata pelajaran PPN. Terima kasih kalian sudah rajin mengumpulkan setiap tugas-tugas yang Miss sudah sering berikan. Oke, hari ini kita akan belajar apa tadi Miss bilang? Bahasa Indonesia. Nah, seperti sebelumnya kita belajar tentang fabel. Jadi kita belajar cerita fabel yang dimana menceritakan tentang hewan, karakter hewan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang kata sapaan dalam sebuah fabel. Kalian pasti bilang, Miss, apa itu sapaan, Miss? Nah, kalau kalian sementara pergi bersama keluarga, tiba-tiba ketemu di teman, kalian pasti sapa tidak? Hai, mungkin, atau shalom, atau selamat sore teman, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sapaan. Dan ada lagi, itu dalam saat kita ketemu teman, sapaan juga. Sapaan dalam cerita juga bisa menceritakan tentang nama orang, nama toko. Terus apalagi gelar. Gelar itu seperti apa, Miss? Gelar itu seperti begini. Seperti ayahnya Putri, oh ayah saya seorang guru, berarti gelarnya adalah sarjana pendidikan. Jadi nama lengkapnya kemudian ada gelar. Jadi ada gelar di belakangnya. Contohnya nama lengkapnya Miss Esliana C, gelarnya itu adalah gelar SPD. Itu adalah sapaan juga dalam sebuah nama. Nah, kalian coba perhatikan di halaman 35. Itu contoh kata sapaan. Jadi seperti nama diri sendiri. Contohnya, oh nama saya Gabriel, saya kelas 2 SD di Evata, Bali. Hobi saya memancing dan lain sebagainya. Oh nama saya Joya. Jadi masing-masing kan punya nama lengkap, hobi dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sapaan. Oke, anak-anak yang baik, berikut Miss akan memberikan sebuah sebuah contoh tentang kata sapaan. Nah, dalam fabel biasa disebut dengan kata sapaan dalam satu cerita. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa, menegur saat berbicara langsung dengan orang. Seperti tadi Miss bilang bahwa saat kita pergi bertemu dengan orang lain atau teman, pasti kita saling menegur dan saling sapa. Itu yang disebut dengan sapaan. Nah, pasti kalian bilang, mengapa ya kata sapaan itu harus digunakan, atau mengapa kita melihat orang kita harus sapa? Karena dengan kita menggunakan kata sapaan, percakapan atau omongan kita dengan teman itu bisa sopan. Contohnya saat kita tiba-tiba melihat teman kita, langsung hai, itu ya disebut. Nanti saat langsung terjadi perbincangan atau terjadi percakapan antara teman A dan teman B berjalan dengan baik dan sopan. Kalau saat kita, ya hal utama yang kita lakukan adalah sapa duluan. Oke, mengerti? Nah, berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Kalian perhatikan ya, karena nanti ada tugasnya yang kalian harus kerjakan. Nah, berikut bentuk-bentuk kata sapaan seperti ini. Yang pertama, nama diri. Seperti tadi Miss bilang bahwa
Ada contoh seperti Gabriel, Zoya, Putri, Gabriela, Maishan, Maxwell, Ricardo, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, nah nama diri contohnya seperti tadi Mi sudah kasih banyak sekali teman-temannya. Nah panggilan yang kedua itu panggilan keluarga. Jadi saat panggilan keluarga yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Jadi kata sapaan. Jadi pasti kita di dalam rumah kita atau dalam keluarga kita pasti punya sapaan khusus. Contohnya Gabriel kalau di sekolah namanya Gabriel, tapi nggak tahu sapaannya Gabriel di rumah itu seperti apa. Begitupun Joya, Maisan, Maxwell, Putri, Marisa, Melani, Ricardo, Hengki, terus Rizal, Marco, Putri. Jadi masing-masing pasti Michael, Sari. Jadi masing-masing di rumah pasti atau di dalam keluarga dia punya sapaan-sapaan khusus. Oke, jadi di sekolah pasti pakai nama lengkap, tapi di rumah pasti memakai nama-nama khusus. Oke, yang berikut nama gelar atau profesi. Seperti tadi Miss bilang bahwa kalau Miss gelarnya adalah SPDP. Kasih link, apa tuh SPDP? Miss Sarjana Pendidikan. Oke, jadi ada sapaan bisa juga dengan gelar, profesi, atau jabatan. Contohnya kan ayahnya Maisan Maxwell kan jabatannya adalah kepala sekolah. Mamanya Gabriela jabatannya adalah seorang guru dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya jabatan. Oke. Jadi ada juga mungkin orang tuanya seperti seorang dokter dan lain sebagainya. Oke. Ada juga profesi seperti tuan dan nyonya. Saat kalian kalau hendak berpergian ke jalan jauh, saat kalian hendak berpergian ke perjalanan jauh, contohnya dari Bali ke Medan atau dari Bali ke Makassar, tentunya kan kalian pasti beli tiket. Nah, kalian pasti perhatikan bahwa di tiket itu ada tulisan nyonya dan tuan. Pasti adik-adik kurang perhatikan ya. Tapi pasti kalian pernah dengar ada orang-orang tertentu yang akan disapa dengan halo nyonya, halo tuan. Yang suka nonton sinetron Indosiar pasti sudah tahu, oh ada panggilan atau sapaan dengan nyonya dan tuan. Kalian mengerti? Oke, kalian sangat mengerti. Oke, Miss akan melanjutkan lagi. Nah, Miss kan tadinya kita sudah belajar tahu tentang kata sapaan. Jadi kalian sudah tahu di mana kata sapaan saat digunakan dalam sebuah cerita atau dalam suatu fabel. Nah, kata sapaan juga biasanya digunakan saat mengapa satu sama lain juga. Nah, ada bentuk kata sapaan yaitu nama diri, dalam panggilan keluarga, dan lain sebagainya. Dalam sebuah cerita atau dalam sebuah teks juga ada nama sapaan. Mungkin nama sapaan itu pas awal ceritanya itu pasti ada sapaannya, pasti ada awalannya menyapa orang lain supaya banyak orang senang saat mendengar atau saat membaca cerita itu. Nah, ada nama orang-orang yang terjun dalam cerita itu, seperti kemarin kita sudah pelajari nama-nama tokoh. Jadi ingat, nama-nama tokoh dan toko itu ada perbedaan. Kalau toko tidak ada huruf H di belakang berarti itu tempat jualan makanan seperti beras, telur, mie, dan lain sebagainya. Itu adalah toko. Tapi kalau kalian perhatikan ada akhir tulis toko, ada huruf H di belakang, berarti itu adalah nama orang atau nama-nama peran yang terlibat dalam sebuah cerita. Jadi kalian pas baca surat kabar atau baca sebuah cerita terus kalian ketemu kata tokoh huruf H-nya di belakang, berarti kalian sudah tahu, oh ternyata tokoh itu adalah nama-nama orang. Jadi nama-nama orang yang
terjun dalam cerita itu atau ada dalam cerita itu. Kalian paham perbedaan tokoh sama tokoh? Oke, paham. Bagus sekali, kalian semakin pintar. Jadi ke dalam sebuah cerita kalian juga harus perhatikan baik-baik ceritanya, tokoh-tokohnya yang terjun di dalam sebuah cerita. Nah, untuk tugasnya adalah di halaman 36 aktivitas siswa. Jadi kalian silahkan tulislah kalimat sapaan menggunakan kata berikut. Ada kakak, ibu, ida, wayan, nenek. Jadi kalian silahkan tulis kalimatnya ya. Mengerti? Contohnya kakaknya namanya siapa, ibunya, terus ida, wayan, nenek. Jadi nama sapaannya lengkap. Mengerti? Jadi dibuat dalam bentuk kalimat. Jadi kakak contohnya Putri. Oh, kakak saya bernama Sakius Lonayan, sarjana pendidikan dan lain sebagainya. Oke, mengerti? Oke, untuk tugasnya adalah di halaman 36. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Ingat, tetap mendengarkan nasihat orang tua, nggak boleh melawan sama orang tua. Dengar Virgin dan teman-teman lain. Oke, salam sehat dari Miss. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan selalu berdoa biar virus corona tetap selesai. Ingat